Pada tahun ini Pelabuhan Merak hanya dapat digunakan oleh para pemudik yang tidak membawa kendaraan menggunakan kendaraan roda 4 dan juga bus. Peraturan ini dibuat untuk menghindari penumpukan penumpang dan juga antrian kendaraan yang sangat panjang. Lalu bagaimana aturan dan juga mekanisme yang berlaku pada tahun ini di Pelabuhan Merak? Kita akan membahasnya bersama dengan Corporate Secretary PT ASDP Indonesia, Shelfie Arifin. Selamat malam Bu Shelfie. Selamat malam Mbak Sasa. Bu Shelfie, Idul Fitri tinggal sepekan lagi, cuti bersama ini tinggal 4 hari lagi. Sudah dimulai tanggal 19 nanti. Hingga hari ini, hingga malam hari ini sudah berapa persen peningkatan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Merak, Bu? Oke, baik. Menurut pengamatan kami, hari-hari ini sudah terjadi peningkatan, khususnya di roda 2 yang kami buka baru mulai hari ini di H-7 terjadi mulai ada kendaraan. Namun memang kalau dari data-data reservasi kami akan terjadi peningkatan kendaraan di H-4. Jadi dari data reservasi kami juga kami perhatikan dimulai H-2 nanti dari kuota yang reservasi, maksud saya dari kapasitas yang disiapkan sudah terjual sebanyak 68% untuk hari di tanggal 19 April. Jadi kami himbau para pengguna jasa khususnya roda 2 untuk segera bergegas membeli tiket agar memastikan ketersediaan tiket. Jadi memang trennya di H-4, H-3 terus naik dan memang puncaknya diperkirakan di H-2 dan juga H-1. Demikian Mbak Sasa. Saya konfirmasi justru peningkatan sudah mulai terlihat di kendaraan roda 2 berarti di Pelabuhan Ciwandan ya Bu dengan tiket penjualan hingga 68% pada tanggal 19. Untuk kendaraan roda 4 dan bus seperti apa Bu? Kalau untuk di roda 4 memang juga terjadi kenaikan, tapi memang trennya sama di H-4 mulai ada kenaikan di rata-rata di sekitar 14% untuk hari H-4, kemudian naik terus sampai dengan H-2. Nanti saat ini baru di sekitar 28%. Namun jumlahnya akan terus meningkat. Jadi kami juga menghimbau kepada para pemudik yang ingin mendapatkan tiket di hari-hari menjelang puncak untuk segera membeli tiket karena memang tidak ada lagi penjualan tiket di area pelabuhan maupun di pelabuhannya. Skenario untuk pengalihan pelabuhan ini yang roda 2 dan juga beberapa truk atau bus golongan 6B ini ke Ciwandan, kemudian sisanya di Pelabuhan Merak ini kan salah satu untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada tahun lalu ya Bu. Cukup horor karena 10 km panjangnya. Nah selain pengalihan ini apalagi yang dilakukan oleh ASDP untuk agar tidak terjadi lagi seperti tahun lalu Bu? Oke, baik. Mungkin begini yang ingin saya sampaikan bahwa pertama mengingatkan kembali kepada para calon pemudik bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan dan memang pembelajaran yang kami ambil dari tahun lalu bahwa koordinasi yang lebih baik dan lebih intens dengan para stakeholder kami lakukan lebih jauh, lebih dini, lebih awal. Dan juga persiapan kami lakukan lebih dini. Jadi seperti contohnya pelabuhan perbantuan Ciwandan dan juga BBJ yang kami lakukan lebih awal. Kalau tahun lalu mungkin pemerintah menyiapkannya hanya untuk emergency, tahun ini dipersiapkan oleh pemerintah langsung di awal. Jadi tahun ini juga seperti di tiketing sudah untuk kendaraan roda 2, secara tiketing sudah langsung bisa dipilih untuk roda 2 dari Ciwandan ke Bakahuni dan juga dari H-3 nanti ada penambahan dari Ciwandan ke Panjang. Itu salah satu pembelajaran yang kami ambil ataupun bersama pemerintah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian juga untuk penambahan lainnya yaitu adalah penerapan pola operasi di mana nanti ada normal, kemudian padat dan sangat padat. Apabila memang nanti dinyatakan oleh otoritas pelabuhan pola kendaraan dinyatakan padat gitu, maka BPTD ataupun Balai Pengelola Transportasi Darat yaitu otoritas bandara akan menerapkan pola padat ataupun sangat padat di mana nanti mereka akan mengoperasikan kapal-kapal dengan kapasitas besar sehingga bisa mengangkut kendaraan lebih banyak dan mempercepat pola operasi di mana nanti kapal yang menyeberang ke Bakahuni tidak mengangkut kendaraan dari Bakahuni tapi langsung kembali ke Merak untuk mengangkut kendaraan. Demikian Mbak Sasa. Kemudian selain itu area parkir seperti apa nih Bu? Karena kan banyak juga yang kemudian parkir namun tidak cukup. Itulah yang juga menjadi penyebab
panjangnya kepadatan arus lalu lintas? Oke, nah tahun ini juga yang berbeda adalah ASDP sendiri menambah kapasitas area parkir. Jadi tahun lalu area parkir kami masih di sekitar 4.200. Tahun ini kami ada beberapa area yang kami tambah. Jadi seperti misalnya gedung kantor kami demolish. Kemudian ada juga kami membeli beberapa lahan baru di sana di area Merak untuk menambah kapasitas hingga 1.000 kendaraan. Jadi saat ini area parkir kami sudah bertambah menjadi sekitar 5.200, ada penambahan sekitar 1.000 kendaraan. Selain itu juga memang kapasitas, namun ini sebagai informasi juga bahwa memang kalau untuk fasilitas publik itu rasanya tidak ada di negara manapun yang memang fasilitas publik itu dibangun untuk menampung kapasitas menampung kapasitas perjalanan di mana peak season gitu ya Mbak ya. Jadi pastinya yang harus kita kelola adalah manajemen antrian, manajemen pengelolaan perjalanan untuk pada saat peak season. Karena memang peak season itu kan kalau di kita biasanya terjadi 2 kali ya, pada saat angkutan lebaran maupun juga pada saat hari raya Natal dan Tahun Baru. Jadi memang yang harus kita kelola adalah manajemen trafficnya seperti itu. Nah, dengan penambahan kapasitas baru ini diharapkan bisa menambah daya tampung parkir di area pelabuhan, juga adanya tadi kapal-kapal besar yang dioperasikan oleh BPTD bisa mempercepat daya angkut dan juga percepatan serap dari mobil-mobil yang memang menanti untuk mengantri untuk segera berangkat. Untuk jumlah kapal dan jumlah dermaga ada penambahan kah Bu? Kalau dermaga saat ini masih 7, tapi kan tadi ada penambahan pelabuhan perbantuan ya di di Ciwandan dan juga di BBJ. Harapannya ini bisa menambah juga kapal yang juga di sana dan tripnya kan juga bertambah. Jadi harapannya ini bisa mempercepat pengangkutan kendaraan-kendaraan yang akan datang ke Pelabuhan Merak, Ciwandan maupun juga di BBJ. Jumlah kapal yang disiagakan ada berapa Bu? Saat ini dari BPTD menyiapkan sekitar 65 kapal, Mbak. 65 kapal. Kemudian Bu, sebelum kita berdialog ini, kami sempat memantau langsung dari rekan kami yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Merak. Kami melihat bahwa cuaca di sana saat ini tidak begitu baik, cukup buruk lah. Antisipasi apa Bu yang disiapkan oleh pihak ASDP untuk menghadapi jika terjadi cuaca buruk? Oke, kalau cuaca ini begini, cuaca ini tentunya kan kita juga bekerja sama dengan BMKG ya. Jadi BMKG adalah mitra kami yang akan memberikan informasi bagaimana kondisi cuaca di sana ya, di Merak gitu ya. Kalau tadi pagi kami menerima informasi bahwa gelombang di sana gelombangnya tingginya sedang sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Kalau informasi yang tadi kami terima ya. Dan kami punya posko terpadu di mana ada juga tim BMKG yang selalu standby 24 jam untuk memonitor dan juga memberikan informasi bagaimana cuaca di Selat Sunda. Dan nanti kemudian pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa ini aman atau tidak aman untuk berlayar adalah Syah Bandar ataupun juga BPTD, yaitu aparatus dari Kementerian Perhubungan. Nah, kalau misalnya nanti dinyatakan memang tidak aman untuk berlayar, maka tentunya dari pihak BPTD yang akan menyatakan untuk menyatakan aman atau tidaknya, sehingga kami akan mengikuti arahan dari Syah Bandar. Sementara kami tentunya berharap bahwa cuaca akan terus baik sehingga pelayaran terus dapat berjalan. Demikian Mbak Caca. Jika cuaca kemudian dinyatakan tidak aman, upaya apa yang sudah disiapkan oleh ASDP untuk mengantisipasi misalkan tidak bisa berlayar? Gini Mbak, kalau tentunya kan kami mengutamakan keselamatan ya. Jadi kalau misalnya memang nanti Syah Bandar menyatakan tidak bisa berlayar, tentunya kami tidak akan berlayar Mbak gitu. Karena memang keselamatan kami terus mengutamakan keselamatan. Jadi bila memang dinyatakan tidak aman, tentunya kami tidak akan berangkat gitu ya. Namun kami terus akan mengkoordinasikan dengan BMKG dan juga otoritas pelabuhan untuk memastikan bahwa memang kondisi ini aman untuk berlayar, untuk pelayaran kami. Kami tidak ingin mengambil resiko di mana itu akan membahayakan. Ibu, pertanyaan terakhir singkat saja, fasilitas apa yang mungkin akan disiapkan oleh ASDP jika kapal tidak bisa berlayar karena cuaca buruk?
Oke, kalau fasilitas pastinya kan kita juga punya ruang tunggu di area pelabuhan, di mana di sana nanti ada fasilitas-fasilitas seperti misalnya toilet, ruang tunggu, Baik. juga ada tempat makan gitu, di mana nanti para penumpang bisa menunggu dengan aman dan nyaman sampai dengan eh, otoritas bandara, otoritas pelabuhan menyatakan aman untuk kembali berlayar. Baik. Mungkin itu Mbak Sasa. Baik, terima kasih Corporate Secretary PT ASDP Indonesia, Shelfie Arifin telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.